Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, pada sesi ini kita akan berdialog tentang salah satu permainan masyarakat khususnya di Kabupaten Kuantan Sengingi, yakni sepak rago tinggi yang berkembang di Kenegrian Kopah, Kabupaten Kuantan Sengingi. Sekarang telah hadir bersama kita Rio Caster, Ketua dari sepak rago tinggi Kenegrian Kopah. Terima kasih Bang Rio sudah hadir di Podium Channel. Ini Bang, bagaimana nih Bang dengan sepak rago ini seperti apa Bang? Sepak rago tinggi ini kan memang asli budaya tradisi dari Kuantan Sengingi, khususnya di Kenegrian Kopah. Kenegrian Kopah. Kemudian secara secara tertulis ada buku Datuk kita Hamidi yang Wirpres kalau nggak salah tahun 2000 itu dia membuat jenis-jenis permainan tradisional yang ada di Kuantan Sengingi. Salah satunya ada randai, ada kayat, ada sepak rago tinggi gitu kan. Dan waktu itu di keterangan bukunya itu hampir punah. Hampir punah. Tapi sebetulnya di Kenegrian Kopah itu rutin dilaksanakan setiap tahun karena secara sejarah sepak rago tinggi ini kan memang dimainkan secara rutin di Kenegrian Kopah pada saat hari besar agama Islam atau pada saat setelah panen. Karena di zaman itu panen padi. Karena di zaman itu kan memang tidak terlalu banyak permainan-permainan, tidak seperti saat ini gitu. Alhamdulillah berkembang sampai saat ini. Sepak rago tinggi Kenegrian Kopah. Ini seperti apa permainan sepak rago tinggi ini? Jadi ada unsur-unsur yang ada di permainan sepak rago tinggi itu, satu, pemainnya itu laki-laki. Minimal pemain itu 7 orang sampai 15 orang. Ganjil ya? Ganjil. Kemudian permainannya melingkar. Kemudian pemainnya itu sebelum bermain ada nilai-nilai mistik yang ada di dalam itu, karena sebelum bermain ada pemain diwajibkan berwudu. Kemudian pemain berpakaian Melayu, pakai selempang. Kemudian pemainnya juga pakai peci. Kemudian pemain itu harus menggunakan selepak. Selepak itu alas punggung kaki yang terbuat dari kulit kambing atau kulit kerbau. Itu diikat di punggung kaki, gunanya untuk menendang bola rago yang ukurannya hanya 10 cm, lebih kecil dari bola sepak takraw yang olahraga prestasi atau olahraga modern. Kemudian unsur lain di sepak rago ada dayangnya. Dayang ini fungsinya adalah untuk menjemput pemain jika pemain itu jatuh. Dayang itu perempuan. Kalau dulu sejarahnya kan sepak rago tinggi ini kan salah satu media untuk menyiarkan syiar Islam. Ada sejarahnya dibuat bahwa bola rago itu diibaratkan mata setan. Kemudian bermain rago itu ibarat berperang. Berperang melawan kafir Quraisy. Itu cerita-cerita dulu itu dibuat sedemikian rupa seperti itu oleh orang-orang tua di Kenegrian Kopah dan diwujudkan dalam permainan sepak rago tinggi. Kemudian di sepak rago tinggi juga tadi kan harus bersih nih, pemainnya harus bersih, karena di sepak rago tinggi itu kalau pemain itu tidak bersih, tidak suci ya otomatis permainan untuk mentargetnya payung sebagai golnya dari sepak rago itu tidak akan tercapai, tidak akan pernah masuk. Nah, itu. Berarti payung itu kalau bola masuk ke dalam payung itu game gitu? Ya, kalau bukan game, tapi di situ nilainya. Bola itu jangan sampai jatuh ke tanah, kemudian bola ditendang setinggi-tingginya untuk mencapai payung itu. Kemudian di sisi lingkaran ada untuk pembatas lainnya itu ada daun kelapa.
Kemudian permainan sepak raga tinggi itu harus diikuti oleh Rara Godang. Jadi kalau sepak raga tinggi itu memang tidak lepas dari Rara Godang. Jadi banyak unsur Musiknya ya? Ya, musik. Banyak unsur-unsur yang ada di permainan sepak raga tinggi. Nah itu bagaimana Bang? Pemain-pemainnya apakah mungkin yang tua-tua atau mungkin sudah ada dari generasi muda sekarang ini? Secara cerita dulu kan memang itu dicanangkan, diumumkan di kenegerian, barang siapa yang mau ikut sepak raga tinggi silakan bermain. Kemudian juga ada cerita di masing-masing suku, karena di Kopah itu kan ada 4 suku, Ketopang, Peliang, Caniago, Melayu. Dari masing-masing suku mengutus anak-anak mudanya yang memang secara gerakan itu ada gerakan silat. Biasanya para pesilat itu dia bisa bermain ragu gitu. Itu diutus untuk bertanding atau bermain sepak raga tinggi gitu. Kalau sisi usia itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Tidak ada harus pemainnya harus tua, tidak harus muda, tidak seperti itu, tidak dibatasi. Asal pemainnya itu laki-laki dan tidak boleh perempuan. Porsi perempuan di situ hanya sebagai dayang. Dayang itu ya, menjemput kalau ada yang sakit. Ya. Kalau yang sakit atau memberi penghargaan kepada pemain yang memasukkan bola. Oh gitu. Dijemput dalam artian seperti apa nih, Bang? Dijemput ke lapangan, dayang itu membawa carano, kemudian diisi carano itu dulu sirih sama pinang. Kemudian kalau sekarang diganti kan, tidak sirih pinang tapi ke permen atau apa. Cuma begini sebetulnya, yang menarik di sepak raga tinggi itu dulu yang menjadi dayang itu pacarnya, tunangannya gitu dulu. Tunangan dari si pemain. Ini kan memang kalau kita bikin sebuah cerita ini sangat menarik sebetulnya. Kenapa sangat menarik? Dulu yang laki-laki yang ada di kampung itu untuk menarik perhatian perempuan itu, ya dengan seperti itu gitu. Dia menunjukkan kelebihan-kelebihannya gitu. Salah satunya lewat sepak raga tinggi. Dan juga dulu ketika bola masuk, ketika bola jatuh, itu dayangnya atau penonton itu bersorak. Kemudian ketika dia jatuh itu pacarnya itulah yang menjemput dia gitu. Nah, kalau dia bersuami, istrinya lah yang menjemput dia. Sakit bang, biar kami obati. Jadi semacam cara pendekatan yang memang sangat religi yang ada di kenegerian Kopah gitu. Romantis juga sisi romantisnya dan ada semacam sisi asmaranya di situ. Ya. Tapi sekarang masih berkembang itu ya? Sekarang kan tidak berkembang, unsur itu masih kita pertahankan, tapi yang menjadi dayang tidak lagi pacarnya gitu. Tapi kita ambil perempuan-perempuan yang ada di kenegerian Kopah yang memang punya minat khusus untuk permainan pelestarian budaya tradisi sepak raga tinggi. Berarti dulu ada 4 suku di Kopah bertanding antar suku. Jadi pemenangnya yang menang seperti apa nih? Siapa yang bisa memasukkan bola itu yang menang, itu satu. Yang kedua, siapa yang bisa mempertahankan bola, tidak menjatuhkan ke tanah, penyelamatan itu yang pakai durasi? Enggak. Pakai. Berapa ini? Biasanya kita 10 sampai 15 menit. 10 sampai itu bisa bergantian. Ada sistem kompetisi di situ tapi tidak bisa berlawanan gitu. Karena antara satu pemain dengan satu pemain lagi dia berlawanan tapi dia harus bekerja sama. Tidak bisa dia bermain secara individu. Kemudian dia tidak juga bisa bermain tanpa kerjasama. Padahal kawan yang kerjasama itu kan lawannya dia gitu. Tapi dia harus bekerjasama untuk memasukkan bola ke dalam payung. Tapi sebenarnya itu semacam tradisi turun temurun ya, bukan semacam kompetisi olahraga berarti ya. Ya kalau dulu itu kan dilombakan, dipertandingkan, hadiahnya dulu kan kain sarung.
Kalau orang dulu kan kayak hadiahnya kain sarung, kopiah, kain panjang gitu. Mana yang menang penghargaannya hanya di situ. Kalau sekarang kan memang tahun 2023 itu kita festivalkan, dan itu dibantu oleh pemerintah. 2024 ya ini terhenti, mungkin insya Allah 2025 kita laksanakan lagi festival Sepak Raga Tinggi. Kompetisi-kompetisi ini ada di kenegerian, kabupaten, atau mungkin di tingkat nasionalnya ada nih? Di kenegerian kan rutin dilaksanakan di Lebaran ketiga. Bukti bahwa Sepak Raga Tinggi ini punya potensi dan itu sangat diperhitungkan di nasional. Kita di 2019 itu kan pernah diliput oleh Jejak Petualang. Trans 7. Kemudian di tahun 2020 kita pernah ikut Festival Olahraga Tradisional tingkat nasional, itu secara online. Secara online kita mendapat nomor 6 nasional. Kemudian di 2022 kita offline. Juga Festival Olahraga Tradisional oleh Kementerian Pemuda Olahraga RI, itu ikut di Solo, kita dapat 8 nasional. Kemudian di 2023 kemarin kita ikut Anugerah Pesona Indonesia, kita dapat 3 besar nasional, tiga nasional. Di tahun ini kita ikut di Pordes Wisata, perlombaan olahraga tradisional desa wisata tingkat nasional. Itu mainnya di Sumatera Barat. Kita juga diikutkan dalam konteks skala nasional. Dan itu ternyata memang sepak raga ini memang sangat berpotensi, dan memang ya motivasi kami adalah sepak raga tinggi ini memang satu-satunya yang ada di Indonesia, malah di dunia. Kami melihat bahwa sepak raga tinggi hanya satu-satunya di dunia. Sepak raga ini ya. Nah, juara-juara 3, juara 6, juara 8 itu penilaian dari semacam tradisi budaya di Indonesia, atau mungkin berlomba dengan kabupaten dan provinsi lain? Ya. Ini contoh di tahun 2020 itu secara offline itu diikuti oleh 16 provinsi. Sepak raga semua? Tidak, seluruh permainan tradisional. Permainan tradisional. Masing-masing provinsi menonjolkan olahraga tradisionalnya masing-masing diperlombakan. Itu kita dapat 6. Di 2022 yang tampil secara langsung itu di Solo, itu ada 18 provinsi yang ikut. Kita dapat 8 nasional gitu. Dewan jurinya dari Kementerian Pemuda Olahraga RI, tidak dari kita. Nah, dari permainan itu Bang, sebenarnya Abang melihat dari sisi kompetisinya seperti apa? Atau mungkin dari unsur budaya tradisinya seperti apa? Dari konteks raga tinggi secara khusus atau di secara khususnya? Raga tinggi itu kan ada istilah di situ sumandan dan tunangan. Sumandan yang menerima bola, tunangan yang melempar bola. Tunangan yang melempar bola. Kemudian di raga tinggi itu kan ada gerakan silat dan gerakan tari. Kemudian ada kode-kode yang harus dilakukan di permainan sepak raga tinggi itu, ada ada tabia. Tabia itu istilahnya awas atau sayang yang punya bola gitu. Memakai kaki kanan gitu. Kemudian bagaimana bola raga itu ditendang setinggi-tingginya masuk ke payung. Nah, kategorinya itu siapa yang banyak memasukkan bola ke dalam payung, dialah yang menjadi juara. Dialah pemenang dalam permainan sepak raga tinggi. Berarti golnya itu di payung itu? Di payung. Nah, dulu sebelum ada payung katanya dari bambu. Bambu atau aur yang memang semacam, kalau biasa kita dulu kayak macam parabola itu mengembang ke atas, itulah sebelum ada payung. Sekarang sudah diganti payung. Nah, Abang sekarang mulai menghidupkan kembali ya yang sempat ini. Jadi secara komitmen bersama
2019 setelah diliput oleh Jejak Petualang, berinisiatiflah kawan-kawan, kalau begini saja sepak raga tinggi tidak akan dikenal, tidak akan bisa ini akan hilang, karena akan dimainkan paling banyak itu hanya 1 kali dalam setahun. Dibentuklah wadah namanya Pusako, Pusat Sepak Raga Kenegrian Kopah. Saya diamanahkan menjadi ketua di situ. Kemudian setelah terbentuk itulah berkembang. Ternyata setelah kita lombakan dia mendapat prestasi. Kemudian dan mulai dari 2019 itu raga tinggi sudah semacam olahraga sehari-hari di Kenegrian Kopah. Dan itu generasinya sudah ada untuk melanjutkan. Kalau dulu memang kalau tidak dibentuk wadah Pusako ini, sepak raga tinggi bisa hilang. Tapi disambut respon positif ya dari masyarakat. Sangat disambut oleh terutama dari kalangan adat. Karena sepak raga tinggi kan erat kaitannya dengan adat. Makanya ketika kita mau melaksanakan kita pasti minta izin dulu ke orang-orang adat, karena yang punya permainan adalah orang adat. Berarti ada juga unsur-unsur adat di situ ya. Nah, harapan abang ke depan dong seperti apa bang dengan harapan kan gini, pertama sepak raga tinggi menjadi warisan budaya tak benda atau haki gitu, harapan. Hanya ini tidak diakui oleh daerah lain, itu satu. Yang kedua, kita optimis sepak raga tinggi ini bisa menjadi olahraga prestasi dari sisi peraturan, dari sisi permainan. Itu kenapa kita optimis itu bisa jadi olahraga prestasi, karena kita melihat petang, kemudian melihat mutai, itu juga berdasar dari olahraga tradisional sebelumnya. Kemudian sepak raga tinggi ini menjadi permainan sehari-hari tidak hanya masyarakat Kenegrian Kopah, tapi masyarakat Kuantan Singi. Kemudian bagaimana sepak raga tinggi ini bisa memecahkan museum rekor Indonesia. Tahun 2023 sempat kami wacanakan itu untuk memecahkan museum rekor Indonesia, tapi karena ada sesuatu hal ini tidak jadi. Mudah-mudahan di 2024 tahun ini, mudah-mudahan di 2025 kita bisa wujudkan. Kami mohon dukungan semua, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk bisa memecahkan museum rekor Indonesia untuk permainan sepak raga tinggi terbanyak. Ya. Terbanyak dari jumlah pemainnya tetap apa atau memang beberapa kelompok-kelompok gitu? Ya, tetap dia berbentuknya kelompok-kelompok, tapi dari jumlah pemain sepak raga tinggi, karena bisa bermain itu kan 7 sampai 15 satu kelompok gitu. Jadi kita bikin kelompok-kelompoknya, tapi permainannya ya pemainnya banyak untuk bermain sepak raga tinggi. Nah, apakah pemain yang bisa itu memang ada sekarang? Ada ya. Dan itu tidak terlalu karena secara basically kan pemain itu biasa kalau dia bisa main bola, bisa main takraw, biasanya dia bisa bermain sepak raga tinggi gitu. Penyebaran pemain ini seperti apa Pak? Apakah di Kenegrian Kopah saja atau mungkin di beberapa kabupaten kecamatan di inilah setelah wadah sepak raga tinggi terbentuk, wadah inilah yang memang mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Nah, di festival 2023 itu kan sudah diikuti oleh 5 sekolah. 5 sekolah, ada SMK 1, ada SMA 2 Kopah, ada SMK Benai. Kemudian ya ada 5 sekolah yang mengikuti dan itu tersosialisasi secara baik dan mereka tidak terlalu susah untuk bermain itu. Ternyata mereka mudah, tinggal aturannya kita sampaikan, kemudian wajib memakai selepa, itu mereka ikuti dan mereka sangat antusias untuk mengikuti permainan sepak raga tinggi. Berarti usaha untuk memasyarakatkan sepak raga tinggi ini sudah mulai ya. Dan itu sampai ke tingkat SD. Anak SD juga sudah tahu. Khusus di Kuansing. Nah, untuk peralatan yang dari kulit kambing, kulit sapi tadi itu dibuat sendiri atau memang ada jualan? Waktu festival itu kan kita menyarankan ke peserta untuk membuat itu gitu. Membuat sendiri ya. Ketika pelaksanaan ada
kelemahan itu kan tidak semua itu kan Iya. sebenarnya kan susah-susah gampang untuk mendapatkan itu gitu. Kita siapkan alas kakinya itu atau selepak ya dari panitia. Panitia melaksanakan itu. Nah, harapan apa Bang selaku Ketua Sepak Rago Tinggi terhadap masyarakat? Ya. Pertama, kita bagaimana memasyarakatkan olahraga ini, memperkenalkan ini ke tidak hanya Kabupaten Banten Singgi tapi ya, Provinsi Riau maupun Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan budaya. Budaya itu kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, dari pemangku kepentingan yang lain atau perusahaan-perusahaan yang ini tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Karena banyak budaya yang ada di mana atau di Banten Singgi itu kalau tidak didukung dia keberlanjutannya itu susah. Makanya perlu dukungan semua pihak untuk pengembangan tradisi ini gitu. Yang menjadi kami pernah didatangi oleh salah satu perusahaan, dukungan apa yang ingin dia ya kami malahan waktu itu dukungannya hanya bagaimana kan bola ragu tinggi itu kan dari rotan nih, bagaimana bahan baku itu tidak hilang di Kabupaten Banten Singgi. Sama dengan baju jalur, bagaimana kayu jalur itu tidak hilang. Bahan baku rotan itu kan saat ini kan sudah cukup sulit untuk mendapatkan itu. Jadi kami minta dukungan ke perusahaan, tolong hutan khusus itu, gitu. Tidak dari sisi finansial saja yang kami butuhkan. Gitu. Nah, kalau di sisi pemerintah bisa saja selain sisi finansial, dukungan bagaimana memperkenalkan ini ke nasional gitu, baik pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten. Ini dikenalkan karena dengan media yang saat ini ada, itu kan bisa kalau dibantu oleh pemerintah untuk mengiklankan itu kan jadi berkembang. Mungkin itu harapan-harapannya untuk sepak ragu tinggi Kenegrian Kopah. Baik Bang, mungkin itu Bang untuk pengenalan sepak ragu tinggi. Mudah-mudahan untuk cetak rekor muri ya bisa terwujud di tahun 2005 ini ya. Mudah-mudahan kami turut berdoa semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud lah, setidaknya mungkin menjadikan sepak ragu ini sebagai olahraga prestasi. Baik, terima kasih sahabat inspirasi. Itulah tadi dialog kita dengan Ketua Sepak Rago Tinggi di Kabupaten Banten Singgi. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita untuk lebih mengenal bagaimana sebenarnya sepak rago tinggi ini, terutama bagaimana sistem pertandingan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Demikian, jangan lupa like, share, and comment di YouTube Podium Channel. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.